Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di tempat yang mulia, dan mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah masuk bulan Dzulhijjah, mendekati akhir 10 Dzulhijjah, yang sebentar lagi kita akan melaksanakan udhiyah, penyembelihan hewan kurban, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan Shaumu Arafah, yaitu puasa pada hari Arafah. Silakan, ada yang Sabtu, ada yang Ahad puasanya, tapi jangan yakin hari Senin lebarannya puasanya hari Sabtu, agak gaduh. Maka kalau yakin Senin itu adalah merupakan hari lebaran tanggal 10 Dzulhijjah, maka puasanya hari Ahad. Bolehkah saya puasa hari Sabtu? Boleh, tidak ada masalah. Jangankan puasa hari Sabtu, puasa tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 tidak mengapa. Memperbanyak puasa sunnah pada bulan terbaik, di mana hari-hari bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dari 4 bulan yang suci yang Allah muliakan, yaitu bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia, 4 bulan suci. 4 bulan mulia ini adalah, kata Rasulullah, Thalathul Mutawaliyat wa Rajab Mudhar, 3 bulan berkesinambungan, Muharram, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Maka bulan Dzulhijjah merupakan bulan di mana memiliki hari-hari terbaik. Ini pendapat Ibnu Abbas, Imam Ibnu Katsir, dan banyak ulama yang lain. Dan jumhur ulama menafsirkan ayat di dalam Al-Quran surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashar wasyaf'i wal watar, itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Meskipun sebagian ulama mengatakan walayalin ashar, malam-malam 10 itu adalah 10 malam di bulan Ramadan. Bulan terbaik adalah bulan Ramadan, bulan Syahrul Mubarak. Maka 10 malam terbaik itu yang dimaksudkan dalam surah Al-Fajr. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, 10 malam-malam terbaik adalah 10 hari di bulan Muharram. Tapi dari 3 pendapat ini, yang paling rajih, yang paling dianggap kuat adalah 10 hari terbaik di bulan Dzulhijjah, pada bulan haram. Kalau bulan terbaik memang bulan Ramadan, Syahrul Mubarak. Dan 10 malam terbaik adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi 10 hari terbaik itu ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sejak tanggal 1 hingga tanggal 10. Ini silahkan isi dengan amal-amal yang soleh, ya, terutama zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah zikir
tahlil, tahmid, dan takbir. Sejak kapan? Tanggal 1. Kata Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah kalau sudah tanggal 1 Dzulhijjah, maka kalau di jalan, di pasar itu ngajak orang untuk takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ini ajakan para sahabat ketika tanggal 1 Dzulhijjah. Kita sudah tanggal berapa Dzulhijjah? 7, 8 Dzulhijjah. Maka nanti pulang dari pengajian, kalau ke pasar Gentan atau bawah mana ya, maka ajaklah takbiran mereka. Setuju? Ya, gak berani bayang ya. Ini dilakukan oleh Ibnu Umar dengan Abu Hurairah. Kalau di pasar takbiran, kalau jenengan ibu-ibu nanti kekelewer di tengah-tengah pasar jenengan takbiran ya. Nanti paling-paling banter itu ibu yang mau stres gitu kan ya. Bahwa yang minus takbiran, karena mereka tahunya takbiran itu kalau malam lebaran. Padahal sunnahnya adalah sejak tanggal 1 sampai tanggal 13. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu takbirannya adalah takbiran mutlak. Kapanpun silahkan waktunya, mau pagi, mau sore, mau siang. Tapi takbiran hari tasyrik itu takbiran yang bersifat muqayyad, yaitu terikat, yang dicontohkan Nabi yaitu setelah ba'da sholat, setelah dikir Allahumma antas salamu minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram, maka dikir takbiran tadi sebentar, ajak jamaah untuk takbiran sampai 3 hari, 11, 12, 13 hari tasyrik. Nah, ini tentang dikir, kemudian tilawatul Quran, kemudian haji bagi yang punya kemampuan untuk berhaji, kemudian amalan yang lain adalah puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian kalau selain itu adalah tilawatul Quran, maka ini adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan termasuk sedekah pada bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari pertama. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan bulan Dzulhijjah ini banyak keistimewaannya ya. Tetapi saya tidak jelaskan karena kita fokus nanti fikih udhiyah. Tapi saya ingin jelaskan sedikit tentang penetapan lebaran. Itulah bilang. Jenengan lebaran hari apa? Kamis. Ada yang lebaran Kamis? Mungkin telepon Gusti Allah kayak yang di Bantul itu apa mana itu ya. Katanya telepon Gusti Allah, nanti kemudian dijawab lebarannya 3 hari sebelum kaum muslimin lebaran. Sekaligus ini ada pertanyaan soalnya ya. Sekaligus saya menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Jamaah dimuliakan Allah, kita akan menjelaskan sedikit tentang kenapa lebaran kita di Indonesia ada perbedaan. Kalau ru'yatul hilal yang dilakukan di Indonesia itu sepakat sama antara Muhammadiyah dengan metode hisab dengan antara pemerintah dan seluruh ormas-ormas yang lain dengan metode ru'yah ya. Maka sama keputusannya, yaitu Yaumul Itsnain, hari Senin ya. Sedangkan yang mengikuti pendapat ru'yah kota Mekah itu adalah jatuh pada hari Ahad. Memang ada dua pendapat ya, berkaitan dengan penetapan bulan Dzulhijjah. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama dengan menggunakan mutlak global atau mutlak matlak global atau matlak wahid, yaitu satu matlak digunakan untuk seluruh dunia. Alasannya kenapa? Karena bulan Dzulhijjah itu dikaitkan dengan haji, dikaitkan dengan Shaum Arafah, yang itu disebut Arafah yaitu tempat, waktu, dan kejadian ya, yaitu padang Arafah. Maka semua menggunakan matlak wahid, yaitu
penggunaan ru'yatul hilal yang ada di kota Mekah, sehingga semua harus mengikuti ya. Nanti kalau kota Mekah jatuh hari Sabtu puasanya, di mana wukuf Arafah juga hari Sabtu, maka pada saat mereka wukuf, maka jamaah yang lain kaum muslimin yang tidak berhaji, maka mereka puasa Arafah. Ini pendapat banyak di kalangan para ulama seperti madhab Malikiyah, madhab Hanafiyah, dan madhab Hanabilah. Meskipun tidak semuanya, tapi banyak di antara mereka berpendapat demikian. Sedangkan nanti pendapat kedua yaitu menggunakan matla' wilayah, yaitu madhab Syafi'iyah. Nah, apa alasan matla' global? Karena ini dikaitkan penanggalan ini yaitu pada wukuf di Arafah, di mana jamaah haji wukuf, maka kaum muslimin di seluruh dunia yang tidak haji, maka mereka melaksanakan shaumu Arafah. Alasan kedua, dalam hadis disebutkan ya, bahwa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fasum wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah, dan jika kalian melihat hilal, maka berbukalah atau lebaran. Nah, ini menunjukkan siapapun dimanapun dia melihat hilal, maka yang lain mengikuti ya. Karena hadisnya secara teks mengatakan idza ra'aitumuhu fasum, jika kalian melihatnya maka berpuasalah. Maka ketika melihat ya sudah, maka yang lain mengikuti untuk melaksanakan puasa. Dan jika melihat hilal kembali, yaitu akhir bulan Sya'ban, akhir bulan Ramadan, maka masuk bulan Syawal, maka besoknya berbuka atau tidak makan, artinya selebaran ya. Ini alasan hujah pendapat ulama yang berpendapat masalah global, apalagi dikaitkan dengan bahwa shaumu Arafah, shaumu asy-syu'ara yukaffiru as-sanah, wa shaumu Arafah yukaffiru as-sanatain al-madiyah wal mustaqbalah. Puasa Arafah itu menghapus, puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun, tapi puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, yaitu dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi rung lakoni dosa wis diampuni Pak ya. Nekno tak dosa mumpung diampuni ya. Memangnya kita yakin puasanya diterima kan, persoalan itu ya. Maka 2 tahun. Maka disebut dalam hadis riwayat Imam An-Nasai kalau tidak salah, itu shaumu Arafah. Disebut Arafah, Arafah itu berarti adalah satu tempat ya. Kemudian itu padang Arafah, kemudian tanggal 9 Dzulhijjah dan kejadian wukuf di sana. Maka puasanya kaum muslimin harus bersamaan dengan wukuf di Arafah. Maka lebih tepatnya kata mereka, yaitu pendapat mazhab Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah, Malikiyah, dan satu lagi siapa? Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. 3 mazhab, mayoritas banyak di antara ulamanya dahulu, tapi itu mengambil pendapat matla global pada penetapan bulan Dzulhijjah. Tetapi dalam pendapat mazhab Syafi'iyah itu adalah matla wilayah. Ustaz pilih yang mana? Jangan pilih yang mana. Jangan lebarannya kapan? Senin. Kenapa pilih Senin? Oh, karena tidak Selasa. Alhamdulillah ya. Jawaban yang pasti benar itu ya. Nah, saya ya, dari dulu lama ketika nyantri di pondok pesantren, yang kebetulan pesantren itu juga menetapkan lebarannya hari Ahad, saya mengikuti matlaak global sebagaimana kiai-kiai saya. Tapi beberapa tahun ini saya berbeda. Saya lebih condong kepada matlaak wilayah, karena saya melihat hujah argumentasi dari ulama mazhab Syafi'iyah itu lebih rajih, dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa pendapat yang lebih kuat matlaak wilayah. Saya pernah mendengarkan Ustadz, dia menyampaikan ceramah di satu forum, dia sampaikan
Lah wong Indonesia itu 4 jam lebih dulu kok iso lebaran di belakang itu ketemu pirang perkara kan bahasanya begitu. Nah, maka dia salah kaprah. Kenapa? Kita harus memahami waktu hari kita, jam kita itu menggunakan apa? Matahari. Sedangkan pergantian bulan menggunakan bulan, bukan matahari. Itu beda, Pak. Sekarang begini. Kita sholat fajar begitu kan? Yang dilihat bulan atau matahari? Hah? Sholat atau Pak? Masa lihat bulan, Pak? Matahari terbit fajar. Fajar itu matahari, Pak. Ya. Terbit fajar. Nanti mulai sholat isra kalau matahari sudah naik setinggi tombak. Jazakallah. Kemudian sholat duhur kalau matahari sudah tergelincir. Maghrib matahari sudah tenggelam dan muncul awan merah. Itu adalah penggunaan matahari. Waktu hari dan malam menggunakan matahari. Kita tahu siang dan malam itu ukurannya adalah matahari. Kalau matahari sudah tidak ada, berarti malam. Kalau matahari nongol, berarti siang, kan sederhana. Dan kita dengan Saudi itu 4 jam lebih dulu, Pak. 4 jam lebih dahulu daripada Arab Saudi. Nah, sekarang itu penggunaan matahari. Sedangkan pergantian bulan bukan dengan matahari, tapi dengan bulan. Ru'yatul hilal. Hilal itu bulan sabit. Ya, bulan sabit. Kita melihat bulan. Nah, sekarang begini. Kalau saya melihat bulan di malam Jumat, yang itu hari ke-29 masuk hari ke-30, maka menjelang maghrib saya melihat hilal. Dengan saya melihat hilal hari ke-30 malam 31, itu kemungkinan munculnya hilal yang mana, Pak? Malam Jumat atau malam Sabtu? Saya melihat hilal waktu maghrib menjelang maghrib di hari Jumat dengan melihat hilal di hari Sabtu menjelang maghrib. Kira-kira munculnya hilal, potensi untuk kelihatan hilalnya itu jatuh yang mana? Jumat atau Sabtu? Jumat atau Sabtu? Sabtu. Kenapa? Kalau kita lihatnya malam ke-30, karena dalam Islam tuh harinya cuma 29 atau 30. Nggak ada yang 31, nggak ada. Kalau kita melihatnya malam 31 jelas muncul dan nggak usah dilihat, Pak. Karena hadisnya menyatakan jika malam ke-30 kok tidak kelihatan hilalnya, sudah nggak usah besok, nggak usah lihat lagi, cukup digenapkan menjadi 30 hari. Ya. Fa in humma alaikum, jika tertutup mendung bagi kalian, maka genapkanlah bulan itu menjadi 30 hari. Maka jelas muncul hilal besoknya. Ya, kan begitu. Artinya semakin melihat hilal belakangan, itu semakin potensi munculnya hilal semakin besar. Betul atau tidak? Ya, maka kalau Saudi dengan Indonesia itu bukan melihat hilal, melihat meru'yah hilal itu kelihatan atau tidak, dengan Arab Saudi mana yang duluan? Untuk mengobservasi hilal, bukan melihat hilal, untuk mengobservasi apakah hilal terjadi, itu duluan Indonesia atau Arab Saudi? Indonesia, Pak. Kita 4 jam lebih awal. Paham? Kita maghrib, menjelang maghrib, Arab Saudi masih duhur, Pak. Paham? Kita menjelang maghrib, Arab Saudi masih siang, jam 1, jam 2 atau duhur. Nah, mereka belum melihat hilal, kita sudah melihat hilal. Nah, ketika kita melihat hilal 4 jam lebih awal, dengan Arab Saudi kota Makkah melihat hilal 4 jam lebih belakangan, itu potensi munculnya hilal lebih kuat mana? Arab Saudi, Pak. Kenapa? Karena umur hilal sudah tua, Pak. Paham? Kan semakin tua semakin kelihatan. Paham maksudnya, Pak? Enggak mumet, Pak? Ya, alhamdulillah. Maka potensi munculnya hilal akan lebih kuat daripada melihatnya agak awal. Paham? Maka
hujah argumentasi dikatakan loh kita Indonesia 4 jam lebih dulu daripada Arab Saudi, masa lebaran belakang, nggak logis. Ya nggak logis sampean. Kenapa? Karena nggak nyambung. Kita melihat hilal itu untuk menentukan bulan, menentukan pergantian bulan, sedangkan waktu jam kita yang lebih cepat itu untuk menentukan hari, menentukan hari dan malam, siang dan malam atau waktu-waktu sholat. Itu beda. Maka semakin ke belakang melihat hilalnya, semakin potensi munculnya hilal semakin kuat. Sampai sini paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, bantahan terhadap hujah bahwa Shaumu Arafah itu dikaitkan harus dengan jamaah haji sedang wukuf di Arafah, puasa jamaah yang lain, ini nggak bisa diterapkan di semua tempat. Kalau di Indonesia masih mungkin kita mulai puasa terbit fajar, Arab Saudi belum wukuf Pak, jamaah haji belum wukuf, tapi nanti di pertengahan siang baru jamaah haji akan mulai wukuf, masih dapat oke lah. Tapi jamaah kaum muslimin di 12 jam sebelah timur kota Mekah, karena semakin timur kota Mekah itu waktunya semakin lebih cepat, karena matahari itu terbit dari timur ke barat, berarti sebelah timur lebih dulu terbit fajar daripada sebelah barat. Nah, kota Mekah itu sebelah baratnya Indonesia, kita itu timurnya kota Mekah, kita selisih 4 jam, sedangkan Papua selisih 6 jam setengah. Nanti ke Papua Nugini itu selisih 7 jam. Semakin ke sana ke timur, maka selisihnya semakin besar. Sekarang ada negeri, saya lupa namanya daerahnya, itu selisih dengan kota Mekah itu 12 jam. Paham? Nah, harinya masih mendekati sama ya. Harinya, misalkan kota tersebut hari Sabtu, maka Saudi pun juga hari Sabtu, tapi selisihnya 12 jam. Di mana ketika Saudi atau kota Mekah itu tenggelam matahari di malam Sabtu. Malam Sabtu itu berarti malam itu miliknya hari Jumat atau Sabtu? Ini hari Sabtu kan, nanti maghrib, masuk maghrib, malamnya itu milik malamnya hari Sabtu atau milik malamnya hari Ahad? Ahad, alhamdulillah ya. Karena Islam itu malam dulu baru siang. Karena sama seperti besok puasa malamnya kita sudah taraweh kan gitu. Itu menunjukkan malamnya milik bulan Ramadan. Nah, ketika Saudi tenggelam matahari di malam Sabtu, berarti malam miliknya hari Sabtu. Mereka tenggelam matahari, jamaah haji belum wukuf. Wukuf itu dimulai pada saat menjelang siang kan gitu. Duha menjelang siang. Nah, ketika matahari tenggelam maghrib di kota Mekah, itu kota yang selisihnya 12 jam, itu terbit fajar di hari Sabtu. Berarti mereka mulai puasa. Paham? Mereka mulai puasa Arafah. Lah kalau 12 jam lebih cepat mereka mulai puasa Arafah, jamaah haji sudah wukuf? Belum, mereka masih malam. Paham? Mereka belum wukuf. Kemudian ketika mereka itu puasa, berarti nggak nyambung dengan jamaah haji yang belum wukuf. Ketika nanti mereka itu buka puasa, itu jamaah haji baru siap-siap untuk wukuf. Berarti puasa mereka nggak bertepatan dengan wukuf, dan nggak akan mungkin bertepatan. Kenapa? Karena setiap siangnya Saudi itu malamnya mereka. Paham? Setiap malamnya Saudi siangnya mereka. Kebalik. Setiap malamnya Saudi itu siangnya mereka. Berarti nggak pernah ketemu dengan wukufnya jamaah haji. Kalau ini dikaitkan puasa Arafah harus bertepatan dengan wukuf, nggak pernah ada. Itu kasihan mereka nggak pernah dapat Shaumu Arafah. Paham? Dan ini nggak adil kata para ulama. Maka ini berkaitan Shaumu Arafah itu lebih tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah dengan wilayah masing-masing. Tetapi Shaumu Arafah di kota Mekah itu berkaitan tidak hanya tanggal 9, tapi juga kejadian wukufnya di Arafah. Iya, memang tanggal 9 mereka wukufnya, tapi tanggal 9-nya di tempat lain bisa berbeda sesuai dengan matlaq wilayah masing-masing. Nah, ini bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga kata para ulama, jika matlaq global itu diterapkan
Di zaman kita oke, bisa Pak, handphone ada, betul atau tidak? Komunikasi ada. Mas, teng Mekah pun kelihatan hilal Mas, berarti masuk tanggal 1 Dzulhijjah, nanti wukufnya hari Sabtu, jangan puasa gitu. Siap, bisa saya dapat informasi. Nah sekarang gimana jika di zaman dulu, zaman sahabat, zaman Rasulullah, zaman para tabi'in, zaman belum ketemunya telekomunikasi, gimana cara memberitahu kota Makkah sudah terbit hilal, memberitahu jamaah yang ada di Palestina, yang ada di Damaskus, yang ada di Suriah, Yordan, gimana cara memberitahu mereka? Pakai telepati. Nah, Islam syariatnya itu bisa diterapkan oleh siapapun. Kalau pakai telepati itu kan susah menjadi ukuran, ya. Tahu telepati Bang? Ya. Entah ilmu rawa rontek atau apa ya. Nggak tahu. Pokoknya nggak bisa diterapkan. Maka berarti matlab global sulit diterapkan di zaman sebelum adanya telekomunikasi. Nah ini hujah para ulama menggunakan matlab wilayah. Berarti zaman dahulu penggunaannya adalah matlab wilayah. Meskipun pendapat matlab global ada. Ya. Artinya bagi mereka yang punya kemampuan mendapatkan informasi, tentunya hanya sekitar saja kota Mekah. Nggak bisa lebih dari itu. Kenapa? Madinah aja sudah nggak bisa. Perjalanan Mekah Madinah itu butuh waktu berapa kalau onta? Sepekan ya, sekitar sepekan. Kota Madinah ke ke Syam itu butuh waktu sekitar 3 pekan atau 1 bulan perjalanan onta. Kalau kuda yang agak lebih cepat sedikit. Kalau jet tempur yo setengah jam kali, nggak nyampe mungkin. Nah, ini tentang informasi sulit didapatkan. Nah, maka hujah keempat yaitu pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu pernah keluarganya menyuruh Quraib. Quraib itu pelayan mereka untuk mendatangi Muawiyah di kota Syam agar punya urusan, menyelesaikan beberapa urusan. Sampai di kota Syam, di negeri Syam, itu Muawiyah sudah menetapkan melihat hilal malam Jumat, sehingga Jumatnya puasa. Nah, setelah ditetapkan malam Jumat, mereka puasa hari Jumatnya. Kemudian setelah itu Quraib menyelesaikan urusan, beliau balik ke Madinah. Sampai di Madinah ketemu Ibnu Abbas, perjalanan 3 pekanan ya, sampai 1 bulan. Sampai di Madinah ketemu Ibnu Abbas, ditanya Ibnu Abbas, "Ya Quraib, kamu kan dari kota Syam. Nah, di kota Syam, kapan kamu melihat hilal?" Kata Quraib, "Ya Ibnu Abbas, kami di kota Syam melihat hilal itu malam Jumat." Maka Ibnu Abbas nimpali wangsuri menjawab ya. Beliau mengatakan, kalau kami di kota Madinah terjadi hilal itu malam Sabtu. Loh, kan beda Pak ya, malam Sabtu. Maka Quraib menjawab lagi, "Ya Ibnu Abbas, kenapa tidak engkau ikuti matlaknya atau tidak engkau ikuti hilalnya Muawiyah, yaitu di kota Syam malam Jumat?" Maka jawab Ibnu Abbas, "La, tidak. Hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikian yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah alaihi wasallam. Ini hujah mereka yang menggunakan matlab wilayah, dilakukan oleh Ibnu Abbas. Dan sangat mungkin kalau saat Saudi itu lebaran, kita tidak boleh puasa, maka jelas sangat mungkin terjadi di zaman dulu. Ya tidak, di saat kota Mekah lebaran itu ada di kota Syam, Palestina sedang puasa karena mereka pakai hilalnya masing-masing. Kalau itu dilarang Rasulullah, pasti sudah sejak dulu malah memberitahu cara bagaimana agar mereka tidak puasa karena itu hari itu lebaran di kota Mekah. Itu pasti seperti itu, nggak mungkin tidak ya. Maka ini hujahnya para ulama, maka menggunakan matlab masing-masing. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga ditanya tentang masalah tersebut. Beliau mengatakan pakailah lebaran masing-masing. Cuman beliau menganjurkan bagi yang mau menambah puasa tidak hanya Arafah di hari ke-8 Tarwiyah bersamaan dengan wukufnya jamaah haji, itu lebih baik. Paham? Artinya dianjurkan untuk puasa pada tanggal 8 di kita, di mereka tanggal 9 wukuf di sana. Nah, kita juga berpuasa itu sangat baik. Tapi kalau puasa Arafahnya tetap kita hari
Ahad. Jangan, Ustadz saya pengen puasa Arafahnya tanggal di hari Sabtu, tapi saya lebaran di hari Senin. Itu madhab di persimpangan jalan, ya, nggak jelas, Pak. Ya. Maka tetap kalau yakin hari Senin, ya puasanya hari Ahad. Cuman Sabtunya tambahkanlah puasa hari ke-8 Tarwiyah, silahkan. Kita puasa mutlak Dzulhijjah, bahkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah pun tidak ada masalah. Demikian penjelasan. Dan tambahan sebagian ulama mengatakan ada satu riwayat, meskipun diperdebatkan riwayatnya, Rasulullah pernah menyampaikan berpuasalah bersama orang-orang yang kalian berpuasa, berbukalah bersama orang-orang kalian. Itu menunjukkan satu wilayah. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Rasulullah itu puasa Arafah itu sejak di kota Mekah. Di Madinah pun juga sudah, di Madinah kemudian dilanjutkan puasa Arafah. Padahal haji Rasulullah dan para sahabat baru dimulai di tahun 9 Hijriah, yaitu ekspedisi pertama oleh Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib membersihkan kota Mekah dari patung-patung, sekaligus melaksanakan ibadah haji Abu Bakar dan Ali, dan mempersiapkan tempat-tempatnya, mas'anya, kemudian Arafahnya, kemudian padang Arafahnya, kemudian Minanya, lempar jamaratnya, kemudian siapkan semuanya, dan patung dibersihkan dari kota Mekah oleh Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib bersama rombongannya, sekaligus haji. Baru tahun ke-10 Rasulullah haji. Nah, berarti puasa Arafahnya Rasulullah kapan? Sebelumnya, bahkan sejak di kota Mekah, kata para ulama. Berarti kalau sejak kota Mekah, Mekah masih dikuasai orang musyrik. Di situ nggak ada orang wukuf di Arafah, tapi Rasulullah tetap puasa, yaitu lebih merujuk kepada tanggal 9. Cuman kalau bertepatan di kota Mekah, tentunya ada orang-orang jamaah haji dan wukuf di Arafah. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan penetapan lebaran. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan masuk ke fikih udhiyah. Kita pelaksanaan udhiyah, penyembelihan hewan kurban, itu biasanya di zaman dulu ditanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, di mana kalian sholat dan di mana kalian menyembelih? Maka jawab Ali, kami dulu bersama Rasulullah sholat di musola dan menyembelih pun di musola. Mana musola itu? Tempat sholat. Ya benar Pak, musola tempat sholat. Maksudnya di mana itu letaknya? Musola ini jangan diartikan musola orang Indonesia, Pak. Kalau diartikan musola orang Indonesia, itu masjid cilik orang tinggal sholat Jumat. Betul. Tapi yang dimaksud musola itu kita pakai bahasanya orang Arab sana, yaitu bahasa yang dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat. Musola itu tanah lapang yang biasa digunakan untuk sholat 2 hari raya atau sholat minta hujan. Itu namanya musola. Dan kalau pergi umroh nanti di utara Masjid Nabawi itu ada tanah kosong luas, Pak. Nah, di sini ada papan kecil, samping ada satu masjid namanya Masjid Ughamama, Masjid Mendung. Itu ada satu papan disebut inilah tempat musola. Ya, maksudnya tanah lapang itulah dulu Rasulullah gunakan untuk mimpin sholat istisqa dan sholat 2 hari raya. Masjid itu dibangun bukan di zaman Rasulullah. Masjid itu dibangun di pemerintahan jauh setelahnya sebagai mengenang situs di mana Rasulullah berdiri di situ memimpin sholat istisqa dan sholat 2 hari raya. Maka situsnya dibuat, tempatnya itu dibuat masjid. Makanya Saudi itu kalau mengenang tempat-tempat bersejarah itu dibuat masjid, Pak. Beda dengan kita. Kalau kita dibuat tugu, Pak. Ya. Kalau mereka tidak, Mas, masjid ditandai dengan masjid. Kalau kita tugu, ada tugu Monas, ada tugu lilin yang sudah meleleh, Pak. Ya. Meleleh karena ditanggal truk, Pak. Ya. Nah, ini tugu, maka beda. Nah, itulah musola. Makanya sholat 2 hari raya yang terbaik itu di mana, Pak? Masjid atau musola tanah lapang? Musola atau masjid? Masjid, Pak. Ulama sepakat, sholat yang terbaik 2 hari raya itu di masjid, tapi bukan sembarang masjid, yaitu Masjidil Haram. Setuju nggak, Pak? Setuju, Pak. Ya. Maka sholat yang terbaik 2 hari raya adalah Masjidil Haram. Itu yang pertama. Nggak ada ulama yang tidak sepakat. Itu Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu terbuka dan luas. Yang kedua baru musola, tanah lapang. Baru kemudian yang ketiga adalah masjid. Ya, itu sisi keutamaan tentang pelaksanaan sholat
Aiden, 2 hari raya. Nah, karena kita tidak melaksanakannya penyembelihan di musola oleh diri kita atau sebagian teman-teman kita membantu kita, tapi di tempat kita ini pelaksanaan udhiyah itu dilaksanakan dengan cara diserahkan kepada takmir masjid. Betul atau tidak? Ya. Bahkan penyerahnya tidak hanya hewan, duit, Pak. Nah, maka disinilah terjadi akad, namanya akad wakalah, ya, perwakilan. Dalam akad wakalah itu ada 4 rukun yang harus terpenuhi. Pertama, muwakil, yaitu orang yang memberikan kuasa. Dalam hal ini adalah sahibul kurban. Kedua, wakil, yaitu takmir masjid. Yang ketiga, at-taukil, bukan tanggil ya, at-taukil ya. At-taukil itu adalah sesuatu yang dimandatkan, yaitu penyembelihan hewan kurban. Dan yang keempat, sighah, akad. Dalam akad wakalah ada 2 hal yang ingin saya tekankan dalam akad wakalah ini berkenaan dengan wakil, yaitu orang yang menjalankan mandat, yaitu takmir masjid. Itu harus memahami 2 hal. Apa? Paling tidak, 1, dia harus paham bahwa wakil itu harus menguasai at-taukil, sesuatu yang dimandatkan. Itu apa? Jadi kalau dia menerima pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, dia harus betul-betul memahami atau tahu ilmunya tentang bagaimana pelaksanaan udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Sejak hewannya dibeli sampai penyalurannya, itu dia harus paham ilmu. Kalau nanti terjadi kesalahan dan kesalahan itu menyebabkan tidak sah hewan kurbannya, tanggung jawab di akhirat, Pak. Kalau tanggung jawab di dunia, insya Allah mereka nggak tahu, pasrah saja ya. Tapi tanggung jawabnya di akhirat. Makanya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus sebelum perkataan dan perbuatan. Nah, ini tentang yang pertama. Yang kedua, wakil itu harus berpihak kepada muwakil. Muwakil itu yang memberikan mandat. Nah, kita sebutkan sisi kesalahan-kesalahannya saja, nanti kita masuk fikih udhiyah. Saya selipkan. Nah, karena yang kita fokuskan adalah kesalahan-kesalahan takmir masjid di dalam pelaksanaan udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Pertama dari sisi pembelian, kedua dari sisi pemeliharaan, ketiga dari sisi penyembelihan, keempat dari sisi pendistribusian. Pertama pembelian, ini yang paling banyak. Dalam pembelian ya, itu pihak wakil, yaitu takmir masjid, harus berpihak kepada muwakil, yaitu sahibul kurban. Kalau saya menerima uang 125 juta, terus saya dipasrahkan, Ustadz, kami takmir masjid Nur Rahim meminta antum membelikan hewan kurban 5 ekor sapi, ini biaya operasional pembeliannya untuk transport dan makan, ini ada, saya berikan 200.000, monggo silahkan Ustadz belikan. Ternyata saya terima uang itu, lalu saya survei di beberapa tempat. Ada 2 tempat yang saya survei, tempat A dan tempat B. Tempat A sapinya gemoy-gemoy, ya, gemu-gemu dan murah-murah. Tempat B sapi ini standar, bahkan cenderung agak kuru, letek rata wadus, ya, dan harganya lebih mahal. Tapi ternyata ketika saya membeli sapi tersebut, saya justru membeli sapi di tempatnya B, yang sapinya kurang bagus dan harganya lebih mahal. Kenapa saya tidak membeli di tempat A, kok malah memilih beli di tempat B? Alasannya karena di tempat B sing dodolan bapakku. Nah, paham? Nah, itu nggak boleh. Seorang wakil harus berpihak kepada sahibul kurban. Lumayan kesempatan aku tadi ketua tim pembelian hewan kurban, wis tak tukok kowe ngene kanca kowe, tenang, kowe sapi melelek payu tak tukoni, kan gitu kan? Lah enggak benar. Maka sahibul kurban, wakil takmir masjid harus berpihak kepada sahibul kurban. Ini yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang kedua, ini yang tidak sedikit kesalahannya, tapi banyak di lapangan saya melihatnya. Dan saya sudah survei, Pak, ya. Bukan kata orang, saya survei sendiri. Itu kesalahan ini, yaitu takmir masjid membeli hewan yang tidak sah digunakan untuk kurban.
membeli hewan yang tidak sah digunakan untuk kurban. Saya yakin semua takmir masjid di Indonesia membeli hewan yang jelas, karena hewan yang dibolehkan. Karena syarat hewan kurban itu kan ada 3. 1, termasuk hewan yang dibolehkan untuk dikorbankan. Ya. Kalau ada masjid bikin gebrakan, tahun ini masjid kami akan membeli 3 ekor kijang swidari misalkan ya. Di Swidari, tahu Swidari Bang ya? Itu kan ada kijang banyak itu ya, di tengah-tengah itu belakang toko buku itu kan banyak kijang. Itu dibeli misalkan ke Mas wali kota itu ya, yang mau jadi wakil presiden, Mas, kijangmu kayak pemerintah tak toko 3 ekor jantan, betina ya orang opo. Maka dibeli terus disembelih, masuk koran, pionir satu-satunya masjid di Indonesia yang nyembelih kurban kijang. Harga lebih mahal, daging rasanya lebih enak misalkan. Sah apa mboten? Tidak, karena bukan jenis hewan yang dibolehkan. Hanya 3 jenis, onta, sapi, dan domba. Domba itu termasuk kambing, biri-biri, sondesip dan sebagainya. Nah, ini 3 jenis ya. Kerbau masuk mana? Kerbau sebagian ulama besar memasukkan sapi, meskipun sebagian ulama tidak mau memasukkan kerbau ke dalam sapi. Ya, daripada ragu-ragu pilih sapi saja daripada diperdebatkan. Nah, 3 jenis ini yang dibolehkan dengan segala jenis sapinya, dengan segala jenis ontanya, dengan segala jenis dombanya. Silakan, maka tidak mau. Selain itu maka nggak boleh. Nyembelih ayam nggak sah. Itu namanya kurban perasaan. Perasaannya berkurban tapi tidak kurban. Nah, ini tentang termasuk jenis hewan yang dibolehkan. Yang kedua, syaratnya adalah bebas dari 4 cacat. Cacat yang disebutkan Rasulullah buta, yang jelas butanya baik sebelah maupun keduanya, pincang, kemudian sakit dan kurus kering. Maka 4 cacat ini tidak sah. Kalau wah duit saya cuma 800 Pak Ustadz, buat beli jantan kambing kacangan, delalah kurus banget, tidak apa-apa, yang penting kurban, malah tidak sah. Lebih baik daripada memaksakan jantan tapi kurus kering, maka saya menganjurkan daripada itu tidak sah kan, maka betina saja, karena betina itu lebih murah dan lebih gemuk-gemuk, karena biasanya betina lebih gemuk-gemuk. Ini nonton ibu. Loh, saya tanya loh ya, saya nggak menyindir ya. Artinya biasanya betina lebih gemuk-gemuk. Nah, maka silahkan beli betina. Cuman apakah korban betina sah Ustaz? Sah, tidak mengapa. Cuman keutamaannya lebih besar yang jantan. Cuman kalau betina, upayakan jangan dalam keadaan hamil. Ya, kasihan nanti anaknya. Maka kalau memang harus di USG, rongsen, ya monggo silahkan ya. Di rongsen di rumah sakit, kalau nggak ada anaknya silahkan. Kalau mau ya. Nah, tapi kalau misalkan jangan ahli dalam mendeteksi tidak hamil, maka nggak ada masalah. Kalaupun ternyata hamil, dibelah perutnya ada anaknya 2 ekor kambing misalkan, boleh nggak dimakan anaknya? Boleh nggak dimakan anaknya loh Pak? Doyan. Itu kalau di sate itu ngalahkan sate Batibul Tegal Pak ya. Kan Batibul itu bawah 3 bulan. Kalau Balibul kan bawah 5 bulan. Ini lebih dari bawah bulan malah Pak. Belum lahir Pak ya. Maka empuk. Kalau di presto itu bisa jadi tengkleng tulang lunak ya. Kan belum ada itu di Indonesia tengkleng tulang. Itu kalau ada mungkin laris sebab warak ya. Nah, misalkan boleh gak dimakan? Para ulama mengatakan tergantung keadaannya. Kalau ketika dibelah perutnya anaknya didapati sudah mati, maka anak itu halal untuk dimakan karena penyembelihannya ikut induknya. Dia dianggap anak hewan tadi bagian dari tubuh induknya. Kita kalau nyembelih kambing, apa mau jeruannya mau apapun itu kan boleh-boleh saja. Kecuali ada beberapa benda yang dimakruhkan untuk dimakan menurut pendapat ulama Hanafiyah. Apa itu? Torpedo, 2 kemaluan hewan, 3 empedu, 2 saya lupa ya. Yang jelas ada beberapa bagian hewan yang dimakruhkan, tidak disukai untuk dimakan. Ini malah telu-telun ini gulai bapak-bapak ya. Ya tidak? Iya. Nah, ini tentang hewan. Maka bagian tubuh hewan itu halal. Maka anaknya di dalam dianggap bagian dari tubuh induknya, maka nggak ada masalah.
Cuman kalau ketika kita belah perutnya dan kita ambil anaknya dalam keadaan dia masih hidup dan sudah keluar dari perutnya, maka berarti anak itu sudah terlahirkan dalam keadaan hidup. Berarti dia menjadi makhluk tersendiri meskipun terlahir dalam keadaan sesar, karena dibelah, bukan dengan kelahiran normal. Nah, maka ketika anak itu sudah hidup, dibawa keluar dari perut induknya, nah hewan ini sudah menjadi hewan mandiri, Pak. Dia hidup, terlahirkan ke dunia, maka dia harus disembelih tersendiri. Ulama berselisih pendapat, bolehkah anak ini dipelihara besar dijual? Sebagian ulama nggak boleh, karena itu bagian dari hewan kurban, kan gitu kan? Dia disembelih, maka sebagian menganjurkan menyembelihnya. Maka disembelih, maka baru boleh dimakan. Tapi kalau belum sempat disembelih, mati, maka haram dagingnya untuk dimakan, karena dia sudah terlahirkan. Ya, maka ini ketentuan berkaitan dengan syarat sahnya hewan kurban bebas dari 4 cacat. Tapi kalau tanduknya patah, torpedonya 1 atau sanglir, kemudian kupingnya hilang separuh, atau buntutnya sudah disop sama yang punya dulu misalkan ya, itu maka makruh untuk digunakan hewan kurban. Tapi banyak ulama yang masih mensahkan hewan itu karena bukan 4 jenis cacat yang dibelah, meskipun ada sebagian yang mengkiaskan dengan selain 4 tersebut ya, maka lebih amannya cari yang sempurna ya. Wallahu taala alam shawab. Ini berkaitan dengan pacar. Yang ketiga yaitu musinnah. Musinnah itu cukup umur. Nah, inilah yang paling banyak meleset, Pak. Musinnah itu cukup umur. Umurnya unta harus 5 tahun masuk tahun ke-6. Umurnya sapi harus 2 tahun masuk tahun ke-3. Dan umurnya domba kambing biri-biri 1 tahun masuk tahun ke-2. Meskipun ada sebagian ulama khusus kambing harus 2 tahun masuk tahun ke-3 seperti sapi. Dan sebagian ulama lagi membolehkan umur domba boleh 6 bulan ke atas jaza'ah. Tapi saya lebih condong jaza'ah dibolehkan untuk jenis domba apabila kambing dan domba tidak didapatkan umur 1 tahun, baru dibolehkan jaza'ah ya. Nah, ini tentang syarat. Nah, yang paling kebanyakan meleset itu sapi, Pak. Sapinya banyak yang belum 2 tahun, meskipun gemoy, gemuk, tapi saya lihat wajahnya masih imut-imut. Ketika saya suruh buka giginya, itu ternyata giginya masih rapat dan kecil-kecil. Wah, ini jelas kemungkinan besar di bawah 2 tahun ya. Makanya Allah, kita ini kan agak kesulitan, sebab unta, sapi, domba itu tidak pernah kelahirannya didaftarkan di Dukcapil untuk dapat akte kelahiran, kan gitu Bang ya. Nah, maka sulit untuk mendeteksi hewan itu umurnya berapa. Kalau zaman dahulu para ulama itu menganjurkan kalau kita itu punya hewan itu lahir, itu dicatat tanggal kelahirannya di kandang. Makanya saya masih dapati di Praci, di Wonogiri itu orang-orang desa, itu kalau kelahiran sapinya itu dicatat tanggalnya di kandang. Jadi kalau saya beli di sana, itu pasti ada tanggalannya kelahirannya. Niki Mas, ini kalau tanggali niki tanggal sekian. Oh ya. Dan itu warisan dari anjuran para ulama di Indonesia di zaman dahulu supaya tercatat sehingga aman dari sisi umur. Cuman Allah memberikan kemudahan kepada kita dengan mengetahui umurnya itu dengan mendeteksi giginya. Kan bisa sama manusia kan? Kita manusia kalau ada anak kecil belum ada giginya berarti di bawah 6 bulan. Kalau sudah mulai ada giginya 7 sampai 9 bulan. Kalau giginya sudah muncul kecil-kecil banyak rapat di usia di atas 1,5 tahun. Kalau giginya sudah tanggal 2 ganti 2, maka usia kelas 2 SD, 3 SD. Kalau giginya tinggal 2, maka sudah nenek-nenek. Kan mudah untuk mendeteksi. Gigi itu memang Allah jadikan cara mudah untuk mendeteksi umur. Maka kalau kita nggak yakin dengan umur hewan, maka lebih baik cari yang poel. Ya, poel itu lebih aman. Meskipun ukuran sahnya kurban bukan poel. Kalau saya punya domba, meskipun giginya belum poel, tapi saya tahu persis umurnya 1 tahun lebih, karena dulu kelahirannya saya membidaninya, maka saya ya sah untuk saya kurbankan meskipun belum poel. Tapi kan kalau kita beli di pasar kan nggak tahu. Tapi kalau jenengan punya sudah lama bergaul dengan domba atau sapi, bergaul tiap hari misalkan, insya Allah paham gimana cara mengetahui giginya itu umur berapa. Saya hampir tiap hari lihat sapi, Pak ya. Karena tetangga saya ternak sapi, jadi kadang di rumah tahu-tahu itu berarti sapi tetangga saya ya, sedang kelaparan. Nah, itu ketika saya lihat kadang giginya itu berubah terus.
Jadi sekian bulan nanti giginya mulai renggang dikit, mulai renggang, lalu mulai ganti potol itu umur sekian, itu sudah sudah cukup akurat untuk mengetahui dari sisi giginya. Makanya Allah luar biasa menciptakan hewan itu dengan mengetahui umurnya dari sisi giginya. Nah, ini tentang kesalahan kedua, yaitu membeli hewan yang tidak sah untuk dikurbankan. Kesalahan ketiga yaitu melakukan subsidi silang. Itu nggak boleh kecuali dengan izin pemiliknya. Saya dapat uang 25 juta 5 ekor 125. Ketika di pasar ada sapi harga 27. Wah, duitnya kurang, yang jalurnya pekewo. Sudah, belikan saja 27, nanti yang lain dibelikan 23. Sehingga sisa 2 juta untuk subsidi yang 27. Ini nggak boleh. Ini haknya masing-masing kelompok, nggak boleh melakukan subsidi silang. Kemudian ada lagi praktek jual beli yang salah dalam pembelian hewan kurban, yaitu menjual belikan hewan yang belum diserah terimakan. Itu terjadi. Saya ketemu sendiri pedagang seperti itu. Saya datang di tempat pulaan sapi itu, kemudian ada seorang pedagang datang, "Mas, sapi ini piro?" "Wis tak tuku." Di kandang dia langsung DP ini 5 atau 10 ekor, 1 juta 10 juta dapat 10 sapi. Tapi sapinya belum diserahkan, baru DP. Dia pulang, difoto nih sapi-sapinya, pulang tawarkan masjid-masjid. "Aku duwe sapi cacahe 10. Kalau mau lihat nanti saya antar ke kandang untuk lihat sapi-sapi saya." Nah, ini sapi-sapinya saya, fotonya, speknya seperti ini. Kalau mau nanti lihatkan. Oh iya, dia pulaan 21 dijual 23. Kan gitu kan? Ya, ketika jual aja ngomongnya, "Pak, kangge masjid kula mboten saged napa-napa, pokoke penting kula ngewangi mawon. Wis badhe kula mboten gagas." Kan gitu kan? Itu biasanya bakul begitu ya. Bakul dalanan tapi ya. Kalau bakul ngaji insyaallah enggak. Nah, maka dijual 23. Nanti ketika masjid itu ngelunasi, baru dibayarkan ke pedagang, terus pedagang suruh ngirim ke masjid. Itu nggak boleh. Berarti dia telah menjual barang yang belum diserah terimakan. Dia belum menerima resiko. Karena ketika dia DP, sapinya mati, itu resiko masih pada penjual. Karena barangnya masih di mereka, belum diserahkan. Tapi kalau sudah diserahkan, kemudian dititipkan, nah berarti pemeliharaan penitipan tadi sudah berbeda lagi. Itu akadnya wadiah. Kalau nanti mati, itu resikonya yang nitipkan, Pak. Kecuali kelalaian yang dititipi kambing 5 ekor, ditinggal ke Surabaya 2 hari, nggak dikasih makan, mati, dia tanggung jawab. Tapi kalau sudah dipelihara, sudah dikasih makan, dikasih minum, dijak ngobrol, kemudian dipijeti barang, mati juga, dia nggak tanggung jawab, Pak. Maka jamaah nggak boleh bawa ke masjid. "Pak, niki kambing saya silakan dikorbankan besok pagi. Ini saya serahkan dalam keadaan sehat walafiat. Ini juga kambingnya tersenyum. Monggo silakan diterima." Diterima, ternyata malam hari kena serangan jantung misalkan ya. Mati itu kambing, siapa yang tanggung jawab? Ya pemilik hewan, itu resiko dia. Tapi kalau kesalahan takmir ketika diterima terus dan malah diajak jalan-jalan, kepleset di jalan ke tatap tembok mati, itu dia tanggung jawab mengganti. Jadi tapi kalau tidak karena kelalaian, itu resikonya pemilik hewan kurban. Sekaligus tahapan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penyembelihan. Kesalahan penyembelihan, saya lebih ke kesalahannya. Nanti adab-adab dalam menyembelih banyak, yaitu kurangnya adab dalam penyembelihan. Menghadap kiblat, direbahkan miring sebelah kiri, moncongnya ditarik ke selatan, tempat penyembelihannya dihadapkan ke kiblat, kemudian menyembelih sedikit mungkin tebasan, pisaunya setajam mungkin, tidak boleh mengasah pisau di depan hewannya, tidak boleh menyembelih hewan di depan hewan lain, dan ditenangkan sebelum menyembelih. Itu adalah adab-adab dalam menyembelih. Meskipun itu tidak wajib harus miring sebelah kiri, kemudian dihadapkan, tidak. Kalau ternyata sapi ini jiglok sisi kanan, ya sudah, nggak usah dibaleni, angel jiglok ke sapi, Pak. Ya sudah, gitu aja, enggak masalah. Nggak menghadap kiblat juga enggak apa-apa. Tapi kalau bisa diupayakan, itu lebih utama. Tapi yang penting syarat sahnya harus diperhatikan. Dua yang harus kita perhatikan, betul-betul ketika menyembelih itu mengucapkan bismillah. Seorang muslim yang menyembelih meninggalkan bismillah, maka sembelihnya haram. Ini pendapat yang lebih rajih, kuat. Maka dia harus mengucapkan bismillah, ya. Nah, kalau jenengan beli mentok di mana? Gawo, terus mau dicari-cari, sudah disembelih, sudah dibubutkan, sudah mau dimasak, baru kelingan, belum membaca bismillah ketika
menyembelih, lupa. Lah, boleh dimakan enggak mintok tersebut? Ragu-ragu kan Pak? Saya punya cara agar jenengan tahu persis hewan itu halal atau haram. Ya, caranya adalah mintok tadi tetaplah dimasak, paham? Kalau bisa rica-rica, ya. Dan kalau bisa jangan pedes-pedes. Ya. Betul Pak, ini saya kasih cara Pak. Ya. Nanti kalau sudah jenengan masak, jadi kirimkan ke rumah saya. Nanti kalau saya dan keluarga saya makan, berarti halal. Ya. Tapi kalau nanti saya dan keluarga saya nggak makan, berarti kemungkinan haram. Saya aja meninggalkan. Nah, tapi insya Allah akan saya makan. Ya. Kenapa? Karena kata para ulama, salah satunya Syekh Abu Malik Kamal dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah, kalau seorang muslim lupa menyembelih dengan mengucapkan bismillah, tapi lupa loh ya, bukan disengaja, itu dimaafkan. Silahkan untuk dimakan. Tapi kalau meninggalkan dengan sengaja, maka haram sembelihannya. Ini pendapat beliau dan banyak para ulama yang lain. Wallahu ta'ala. Nanti kalau lupa kirim ke rumah saya, ya. Nggak lupa pun juga kirim juga boleh, ya. Tidak mengapa. Nah, ini berkaitan penyembelihan. Kemudian jangan memotong kepala, mengkuliti dan memotong kakinya kecuali hewan itu betul-betul sudah mati setelah disembelih. Kadang setelah disembelih, nyembelih 5 kambing, terus pun rampung kan, ngenteni oke kambingnya cok diurip-urip pas, enggak masalah, diketok sekalian biar cepat mati. Itu enggak boleh. Potongan hewan yang masih hidup itu menjadi bangkai. Itu enggak boleh. Ya, maka enggak boleh langsung dipotong. Pastikan hewan itu mati dengan 2 cara. Ya, secara umum tidak bergerak, tapi untuk menambah menguatkan disentuh matanya, kalau berkedip dia masih hidup. Kalau 2 kukunya disentuh dengan lidi dia masih bergerak, dia masih hidup. Kalau sudah tidak berarti sudah mati. Itu untuk meyakinkan saja. Secara umumnya tidak bergerak. Nah, itu penyembelihan tidak boleh. Maka nggak boleh, saya punya sapi, mau tak sembelih kok maneman, sesudah pengen ngesop buntut, ya saya potong buntutnya, haram itu buntutnya. Ya, disop, ya, ada tamu misalkan, wah tak belagi sapi kok ya maneman, tapi tamu saya pengen sop misalkan, akhirnya ketok buntutnya separuh misalkan, nggak boleh. Ya, itu maka haram bagian tersebut. Atau mau bikin steak, punuknya diiris sedikit untuk dibikin steak misalnya, itu nggak boleh, maka haram. Nah, ini tentang dia harus mati baru dipotong-potong. Nah, ini tentang penyembelihan. Kemudian berkaitan dengan distribusi. Sekarang sahibul kurban sudah dapat 1/3 bagian, terus njaluk 1/3 melih, dia minta setengahnya atau 2/3, boleh atau tidak? Sahibul kurban. Kadang-kadang yang diminta, Pak mengkih kepala kakinya saya minta untuk mau saya masak kikil misalnya, boleh nggak diminta itu sama sahibul kurban? Kepalanya semuanya nggak boleh. Kalau dia nyembelih domba minta kepala sapi itu yang nggak boleh. Tapi kalau minta kepala dombanya boleh, itu milik dia Pak, paham? Namanya sahibul kurban itu pemilik hewan kurbannya. Dia mau minta 1/3 lagi sah-sah saja, itu milik dia. Dalam Islam memang dalam riwayat itu 1/3 dimakan, 1/3 disedekahkan, 1/3 dihadiahkan. Dalam riwayat lain 1/3 dimakan, 1/3 dihadiahkan, 1/3 dimakan, 1/3 disedekahkan, 1/3 disimpan. Nah, disimpan itu punya makna yang macam-macam. Bisa untuk dihadiahkan, bisa dimakan lagi. Maka para ulama sebagian mengatakan yang penting korban itu ada sebagian yang disedekahkan, paham? Ada bagian yang disedekahkan, itu sudah cukup. Mau 1/4, mau 1/3, yang penting ada. Yang bermasalah itu kalau ada orang sudah nggak mau nyembelih sendiri, titipkan ke masjid, dimintai uang operasional nggak mau, terus setelah selesai semuanya diminta semuanya, terus dimakan sak keluarga sampai habis, maka orang seperti ini perlu dikorbankan. Cocok Bang? Maka ya yang penting ada yang disedekahkan. Kalau dia minta misalkan, Pak nanti korban saya kambingnya 1/3 saya minta untuk saya makan sak keluarga, 1/3 mau saya hadiahkan ke bulik saya yang ada di Mojosongo, yang 1/3 nanti saya pasrahkan masjid mau dibagikan ke siapa monggo. Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja, paham? Ya, tapi kalau masjidnya kira-kira jamaahnya banyak kurang, ya mau dikasihkan semuanya silahkan, tidak mengapa. Tapi mau diambil sebagian juga boleh.
boleh. Ini berkaitan. Yang terakhir, jangan menjual bagian dari hewan kurban. Oleh siapa? Oleh sahibul kurban maupun panitia. Enggak boleh. Ini pendapat jumhur ulama. Meskipun sebagian ulama mengatakan kalau dia menjual sahibul kurban atau panitia, dijual hasilnya untuk kepentingan sahibul kurban, jelas ulama sepakat nggak boleh dan tidak sah kurbannya. Tapi kalau dijual, kemudian kulit kepala misalnya dijual, hasilnya disumbangkan ke masjid atau ke yayasan, itu menurut ulama Hanafiyah dibolehkan. Tapi jumhur ulama tidak membolehkan. Yang lebih aman kita pakai jumhur ulama saja, tidak usah. Tapi kalau sudah kita bagikan, misalkan ya kulit sapi, kambing dipasrahkan ke pondok, misalkan pondok ini saya hadiahi kulit, monggo silahkan terserah jenengan mau diapakan. Setelah diterima oleh pondok pesantren, kemudian oleh pesantren suruh ngolah santri hanya bisa ngolah satu kulit sapi, yang lain terlalu banyak nggak bisa, ya sudah kalau nggak mau ngolah saya jual, misalkan tak jual, hasilnya uangnya masukkan kas pondok. Ini boleh menurut jumhur ulama, paham? Yang penting yang menjual bukan sahibul kurban atau panitia sebagai wakil. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang tanya? Tidak ada Ustaz, alhamdulillah. Ada yang tanya? Monggo silakan. Pada saat hewan kurban hewannya baik memenuhi syarat. Iya. Tapi dalam perjalanan terjadi sesuatu, misalnya tanduknya patah, iya, sehingga kan menjadi cacat. Iya. Itu boleh jadi kurbannya. Tanduk patah banyak ulama membolehkan, apalagi patahnya dalam perjalanan, ya. Tetapi memang kurang sempurna, Pak. Nah, tawarkan saja pada sahibul kurban, Mas, pedusmu dia ingin tarung karo cacile, tanduknya patah, misalkan ya. Cacile nganggo pentungan, Pak, ya. Tanduknya patah. Ya, kalau adu kepala jelas anak kecilnya yang remo ya. Patah, tanduknya patah. Nah, ini gimana? Mau ditukar atau tetap ini? Oh, tetap ini saja. Kurang didit ngijolke misalkan. Sembelih tidak mengapa, masih sah. Ya, cuman tidak sempurna sebagai hewan kurban. Ya. Yang lain monggo. Terkait wakalah Iya. ketika sahibul kurban kan menitipkan ke takmir. Iya. Apakah ada kewajiban untuk melihat karena sudah diwakalahkan ketika Melihat apanya? sahibul kurban tidak berani menyembelih sendiri. Oh ya. Memang pasrahkan pada takmir, ya. Terus permasalahannya ketika sahibul kurbannya ya cuma sekedar nitip aja, tapi nggak datang, nggak Nggak ngapa-ngapa. nggak ngapa-ngapain, cuma nitip. Yang sebagai takmirnya itu apakah menunggu atau gimana? Ya, terima kasih. Pertama, sunnahnya memang minimal para ulama banyak menganjurkan itu sahibul kurban melihat penyembelihannya. Syukur berdoa di sana silakan. Tetapi jika memang tidak memungkinkan karena tempatnya jauh atau dia takut dengan darah misalkan, maka tidak mengapa, tidak wajib dia melihat hewan disembelih karena sudah diwakalahkan. Ya. Tapi kalau sudah diwakalkan dia ingin melihat langsung prosesnya, itu jauh lebih utama. Ya. Apalagi nyembelih sendiri, ya itu lebih utama lagi, Pak. Ya. Cuma kadang-kadang jangankan beleh kambing, jika endok nih tarangannya rawan nih, Pak, ya betul, Pak. Menjelah pitik aja nggak berani, telurnya ngambil aja takut, kok nggak baburin nesu kan, gitu. Ada, Pak, ya. Karena saya punya saudara itu nyembelih ayam, megangi tak rawani, Pak, ya takut ya. Jangankan itu, kon jika endok pitik reneng aja nggak berani, nanti takut ayamnya dendam. Video call bisa, nah itu canggih, Pak, ya zaman sekarang nih, Mas, kambingmu lihatan, ya ini kami nyembelih dengan secara syar'i, ya memotong 4 saluran, kan saluran yang terpotong itu harusnya 4 sempurnanya, 2 saluran depan, 2 saluran darah kanan dan kiri, minimal para ulama masih membolehkan 2 depan dan salah satu di antara saluran darah. Tapi kalau 2 saluran darah ini tidak terpotong dua-duanya, itu banyak ulama mengharamkan sembelihannya. Nah, saya lebih condong pendapat ini. Ya, maka minimal salah satu urat darah. Syukur semuanya. Makanya penyembelihan itu melingkar setengah lingkaran leher. Itu lebih aman dan sedikit mungkin tebasan. Makanya orang menyembelih itu tidak begini, tapi dari sini didorong ke
dalam seret ini selesai sekali itu sudah selesai, Pak. Kalau dia tahu teknik dan pisaunya tajam. Tapi kalau pisau roti digunakan untuk nyembelih ya tentunya kayak geraji kayu, Pak. Pisau roti gunakan, Pak. Monggo silakan. Karena ada kemajuan teknologi seperti itu, ketika sudah berwakalah, apakah harus ditunggu atau kalau nggak datang? Kalau dia pengen melihat, maka kita tunggu. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya kita perjanjian dulu. Nanti kalau kita tunggu nggak datang, kita pakai video call saja. Ya, kalau nggak jelas, kenapa? Kalau nggak jelas. Video callnya? Nggak ada kejelasan, berarti nggak ada nomor yang dihubungi, nggak ada. Oh ya sudah, sembelih saja nggak apa-apa. Ya, karena dia nggak jelas. Ya. Monggo, ada yang lain? Nggak ada ya? Cukup? Selang jagong? Oke, ya kita jagong bersama. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.